Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman majida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilmu rahimakumullah, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwa fillah, rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu, yang mana atas limpahan karunia-Nya sehingga kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-103 dan seterusnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya satu kebiasaan yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa tala al-qiyama hatta hamamtu bi amrin su' qila wa ma hamamta bihi qala hamamtu an ajlisa wa ad'u. Muttafaq alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mengerjakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memperlama berdiri sehingga aku berkeinginan melakukan suatu keburukan. Kemudian ditanya, apa yang engkau inginkan itu? Dia menjawab, aku ingin duduk dan meninggalkan beliau sholat sendirian. Adik-adik, nanti yang berhak ditanya adalah yang duduknya tenang, yang gak berisik. Tolong dicek yang main-main, nanti tidak berhak menjawab. Mau kan dapat hadiah, Dek? Mau ya? Ya. Kalau mau hadiah, duduknya tenang,
Boleh ngobrol tapi jangan bersuara. Pakai bahasa isyarat. Karena yang ceramah ini lagi serak. Jadi kalau adik-adik juga berisik, jadi tambah nggak jelas. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk tatwilu salatil lail, memperpanjang salat malam, dan ini udah kita jelaskan di hadis yang ke-102. Dan di hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada yang sanggup untuk mengerjakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ijtihad wa fil ibadah. Soal kesungguhan dalam ibadah, enggak ada yang mampu menyaingi kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berikut bahwa hadis ini menerangkan fadilah, keutamaan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bagaimana kesungguhan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikut bahwa menyelisihi gerakan imam di dalam sholat itu dikategorikan perbuatan buruk. Adik-adik, menyelisihi imam ketika sholat itu perbuatan buruk. Ada yang imam sudah takbir tapi masih main-main. Iya. Bahkan tadi saya sempat lihat ada adik-adik joget TikTok. Imamnya sudah mau takbiratul ihram, bisa-bisanya ada yang masih sempat joget TikTok. Subhanallah, ini rumah Allah, dek. Ya, ini rumah Allah. Ya, jadi yang ngobrol, yang baju kuning, baju merah, yang pegang benang. Iya, pintar. Iya. Jadi tidak boleh menyalahi gerakan imam dalam sholat, itu perbuatan buruk. Kalau imam takbir, maka segera diikuti takbirnya. Jika imam ruku. Ya, jadi kalau imam ruku, segera ruku, walaupun di rakaat ketiga misalnya makmum belum selesai membaca Al-Fatihah.
Jadi di rakaat ketiga, ketika makmum belum selesai membaca Al-Fatihah tapi imamnya ruku, maka makmum wajib ruku. Jangan sibuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Ya, jadi baru sampai Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya ruku, maka ikut ruku. Sama ketika sujud. Ketika sujud, jangan selesaikan doanya kalau imam sudah bangkit. Jangan terlalu lama, terutama rakaat terakhir. Ada orang itu imam sudah lama bangkit dari sujud, dia masih asyik memperpanjang doa. Jangan, tidak boleh menyelisihi gerakan imam seperti itu. Jangan diterusin doanya. Jangan diterusin doanya. Jadi ketika sholat berjamaah, maka usahakan doa-doanya yang maksur, yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak terlalu panjang doanya. Kalau sholat sunnah silakan. Ya, kalau sholat sunnah, sholat sendiri, terserah mau doa yang panjang-panjang. Jadi kalau mau doa panjang-panjang, silakan. Bangun tahajud, perpanjang doa ketika sujud. Tapi kalau sholat jamaah, makmum harus mengikuti gerakan imam. Ya, jadi tidak boleh menyelisihi gerakan imam. Alhamdulillah, beberapa wajah sudah saya hafal. Mereka tidak layak dapat hadiah. Ya, jadi diantara perbuatan buruk dalam sholat, silakan angkat tangan yang bisa. Perbuatan buruk dalam sholat. Ya, saya tunjuk dulu yang paling tenang. Silakan yang depan. Ya. Gimana? Menyamai. Ya, nggak apa-apa, ini sudah berani maju. Yang benar apa? Oh, menyalahi. Ya, barakallah. Pilih apa, Dek? Mau apa? Mau yang mana? Yang ini. Masya Allah, barakallah. Ya, jadi nggak boleh ya menyelisihi gerakan imam. Ini lebih jelas. Tes 1 2. Ya, jadi di antara perbuatan buruk di dalam sholat yaitu menyalahi, menyelisihi gerakan imam.
Ya. Kemudian pelajaran berikut bahwa di dalam Qiyamul Lail supaya memperpanjang bacaan Al-Quran ini lebih baik daripada memperbanyak rakaat tapi bacaannya pendek, cepat, laju. Ya, karena biasanya kalau tarawih itu yang dicari imam yang kilat khusus. Ya, yang dicari itu imam yang kilat khusus. Salah. Karena apa? Sholat tarawih Qiyamul Lail yang disunahkan itu yang panjang. Ya, jadi yang disunahkan itu yang panjang, bukan yang buru-buru. Ya, bacaannya Al-Ikhlas terus. Yang paling pendek. Mendingan 8 rakaat tapi berdirinya lama daripada 20 rakaat tapi 7 menit. 20 rakaat 7 menit mending main futsal. Kemudian hadis 104. Hadis yang ke-104 ini bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang mengikuti mayit itu ada 3. Yang ikut mayit itu ada 3. Keluarganya, harta bendanya, wa amalu, dan amalnya. Yang 2-nya kembali, yang satunya menjadi follower setia. Ya, tetap lengket, nggak mau berpisah, yaitu amal. Keluarga dan harta benda itu dibawa pulang. Innova nggak masuk di kubur itu, nggak muat Innova. Emas, oh nggak bisa, itu milik ahli waris. Sedangkan gigi emas saja dicabut. Ya, giginya emas saja dicabut giginya. Emasnya dilepas. Apalagi mau bawa emas yang lain, yang lengket sama gigi aja dilepas. Keluarga pulang semua. Ada yang saking cinta sama ayah pengen dikubur bareng, kubur hidup-hidup dah. Gak ada. Pengen cepat pulang, mau bagi warisan. Ya, saking cepatnya pengen pulang, kelahi sama saudara soal warisan. Ya, jadi harta keluarga ini pulang. Yang tetap bersama mayit hanya satu, amal perbuatan.
Jadi yang tetap sama si mayit hanya amal perbuatan. Adik-adik perhatikan, sekarang itu banyak anak kecil mati mendadak. Perhatian, siapa tahu mati malam ini loh. Iya, iya. Ini yang barisan sini nih. Anak-anak hebat, Masya Allah. Ada yang mau mati malam ini? Gak ada yang mau. Padahal hidup di dunia ini menderita loh. Gak apa-apa menderita. Iya. Jemaah rahimani wa rahmatullah, bahwa mengingat mati itu membuat manusia memperbanyak bekal. Orang yang sholatnya main-main, sholatnya tidak khusyuk karena nggak ingat mati. Kalau ingat mati, sholatnya khusyuk. Ya, jadi kalau ingat mati, sholatnya khusyuk. Yang sholatnya tidak khusyuk biasanya menganggap hidupnya masih panjang. Dengar berita di Bontang, bis nabrak remblong. Berapa orang tuh ditabrak? Ya. Jadi bisa jadi deh minum kopi terakhir, ngaji dan ngopi terakhir. Bisa jadi ngopi terakhir deh, sholat isya terakhir, sedekah terakhir. Maka ingat mati itu membuat orang jadi ikhlas, karena dia tahu ini sedekah terakhir. Kalau sudah sedekah terakhir nggak ikhlas juga, bekalnya apa? Ya. Jadi ingat mati itu membuat orang memperbanyak amal soleh dan juga membuat orang jadi ikhlas di dalam beramal. Kemudian jemaah rahimani wa rahmatullah, ikhwan dan akhwat sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Bahwa tidak ada yang mengetahui kapan kematian itu datang. Yang mana di antara perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semata, itu perkara kapan mati. Dalam surah Luqman ayat 34, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya Allah
hanya pada sisinya saja pengetahuan hari kiamat. Dia yang menurunkan hujan, yang mengetahui yang ada dalam rahim. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Jadi hal-hal ini hanya Allah yang tahu. Diingat ya, ada hal-hal yang hanya Allah yang tahu. Di surah Luqman ayat 34, kapan hari kiamat, hanya Allah yang tahu. Tentang hujan, yang menahan, yang menurunkan hanya Allah, bukan pawang hujan. Katanya di sini baru hujan kemarin ya. Apakah karena di Muara Badak banyak pawang hujan? Bukan. Karena urusan turun hujan itu urusan Allah. Kemudian tidak ada yang tahu apa yang dilakukan besok, yang diusahakan besok, nggak ada yang tahu. Dulu bapak-bapak ketika kecil apa sudah membayangkan bakal kerja di PHSS? Nggak ada. Nggak ada. Kemudian nggak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati. Jadi kalau adek meninggalnya di Bontang, pasti pengen ke Bontang. Tahu-tahu sana mati. Iya. Ada orang Samarinda ke Bontang menjenguk orang sakit. Saudaranya di Bontang sakit, dijenguk sama orang Samarinda. Yang mati orang Samarinda, yang dijenguk masih hidup sampai sekarang. Yang jenguk mati. Di bumi mana dia akan mati? Yang tahu hanya Allah.